Seperti yang kita tahu, bahwa terkadang yang namanya jalur atau trayek bus, ada saja yang namanya ramai dan juga sepi. Tapi beberapa jalur ini, dulunya sempat diisi oleh beberapa bus, dan sekarang malah sepi bahkan ditinggal pergi. Untuk itu mari kita bahas di video kali ini. Sebelum lanjut, boleh dong pencet tombol subscribe, terima kasih. Setiap bus akap di Indonesia, pastinya memiliki jalur atau trayek yang digunakan untuk izin perjalanannya. Beberapa ada yang mencoba menjadi pionir di jalur baru, dan menarik perhatian perusahaan otobus lain untuk buka trayek di sana. Tapi ada juga loh, trayek yang dulunya sempat diisi berbagai bus besar, namun sekarang malah tinggal kenangan. Mungkin karena faktor penumpang yang sepi, atau karena ada transportasi lain yang lebih menjanjikan. Sebenarnya, jalur yang seperti ini cukup banyak di Indonesia. Namun kali ini, kita akan membahas jalur Karangnunggal Tasikmalaya, yang dulunya ada banyak sekali bus yang mencoba di jalur ini, menuju Jabodetabek dan luar kota Tasik. Mari kita bahas satu persatu bus yang pernah mengisi jalur ini. Pertama, Bus Budiman. Ya, bagi orang Tasik, bus ini tidak asing dan pastinya sangat familiar. Bus ini pernah mengisi jalur Karangnunggal dan bertahan lama. Hingga akhirnya pada saat COVID datang, trayek ini ditutup. Dulunya, Bus Budiman mengisi trayek Karangnunggal Bandung dan trayek Karangnunggal Depok. Pada saat itu bisa dibilang penumpangnya memang tidak ramai, tapi selalu ada saja lumayan. Karena bus ini juga melayani yang hanya ingin sampai Tasik dari Depok maupun dari Bandung. Jalurnya juga yang bisa dibilang lumayan sempit bagi ukuran bus besar, menjadi salah satu tantangannya. Kedua, Bus Dua Ibu. Bus asli Tasik ini juga pernah mengisi jalur Karangnunggal pada masanya. Bus yang satu ini melayani trayek ke Karangnunggal dengan kelas AC ekonomi dan seat 22. Jurusan yang dipakai oleh Bus Dua Ibu pada waktu itu adalah Karangnunggal menuju Jakarta, lebih tepatnya ke Kampung Rambutan. Alasan Bus Dua Ibu menutup jalur ini karena penumpang yang pas-pasan dan juga jalurnya yang kurang mendukung. Serta mulai bermunculan travel gelap menjadi salah satu faktornya. Ketiga, Bus Sumberjaya. Setelah kepergian Bus Dua Ibu dari jalur Karangnunggal Jakarta atau Kampung Rambutan, Bus Sumberjaya masuk di jalur ini. Entah dia membeli trayeknya Bus Dua Ibu atau memang beli sendiri secara khusus. Bus Sumberjaya juga sama membuka jalur dari Karangnunggal ke Kampung Rambutan via Pasar Rebo. Namun, hanya bertahan sebentar saja di jalur ini. Kemungkinan karena banyaknya travel gelap ke Jabodetabek menjadi salah satu faktornya. Keempat, Bus Merdeka. Ya, pada masa kejayaannya, Bus Merdeka juga pernah mengisi jalur Karangnunggal ini. Menurut beberapa informasi, dulunya Bus Merdeka melayani trayek dari Karangnunggal menuju Kalideres dan juga dari Karangnunggal menuju Lebak Bulus. Namun, seperti yang kita tahu, saat ini sudah tidak jalan lagi. Selain karena penumpangnya yang pas-pasan, Bus Merdeka juga kurang diminati di jalur ini dan keungannya sedang tidak baik-baik saja. Kelima, Bus Karunia Bakti. Bus Mayasari Group yang satu ini juga pernah mengisi trayek Karangnunggal dan cukup lama. Pada waktu itu jurusannya dari Karangnunggal menuju Cikarang dan melewati Garut. Jadi bus ini tidak melewati terminal Tasikmalaya, namun melewati terminal Singaparna. Nah, bus ini juga sayangnya sudah tidak buka trayek ke sini lagi. Padahal kalau tidak salah, tahun 2022 masih setia melayani di jalur ini. Dan sekarang tinggal kenangan saja bagi warga Karangnunggal dan sekitarnya. Beberapa faktor utama kenapa sih banyak yang datang dan pergi di jalur ini adalah karena penduduknya yang ramai dan cukup padat. Namun, anehnya penumpangnya tidak sebanyak yang dibayangkan. Kebanyakan lebih memilih naik dari Tasik, baik dari Pul maupun dari Terminal Indihiyang. Selain itu, sekarang banyak sekali travel yang bermunculan, baik yang resmi maupun yang tidak resmi atau ilegal, alias travel gelap. Jadi mereka memilih pamit, daripada tidak untung di jalur itu. Sekarang juga sepertinya sudah tidak ada lagi bus besar di jalur ini. Tapi, bus medium atau bus kecil,
banyak dan tersedia ke berbagai jurusan. Penumpangnya juga cukup ramai, walaupun sekarang memang rada berkurang semenjak kehadiran travel. Dari kalian, apakah ada yang sudah pernah naik bus tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Kira-kira mau bahas apa lagi ya? Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video berikutnya.